Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya para sahabat Al-Aqsa sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam naungan rahmat dan barokah Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melanjutkan diskusi atau kajian bincang parenting maqdisiyah. Siang ini alhamdulillah di tempat kita terasa kalau cuaca mungkin hangat, tetapi siang ini beliau mengajak kita untuk memakai jaket untuk mengingat dingin yang sedang dirasakan oleh saudara-saudari kita di garis depan. Karena seperti kita ketahui di beberapa wilayah seperti Suriah, Palestina dan beberapa yang lainnya sedang mengalami musim dingin, kemungkinan sampai bulan Maret atau April. Ya. Jadi marilah kita bersama-sama terus-menerus berusaha menghangatkan dinginnya menghangatkan badan yang dialami oleh saudara-saudari kita muhajirin di garis depan, dan semoga insya Allah segala ikhtiar kita untuk menghangatkan bukan hanya badan mereka tapi juga jiwa mereka ini untuk senantiasa berada di jalan Allah Ta'ala, semoga diridhai oleh Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya boleh jadi kita ini belum sampai sanggup menghangatkan, melainkan hanya mengurangi sengatan dingin yang menggigil itu. Masya Allah. Ya. Jadi minimal ini Ustaz ya, kita menunjukkan kebersamaan, pembelaan dan upaya, kepedulian, upaya. Oh, Masya Allah. Ada hirs. Sepertinya ini istilah yang akan kita bahas lebih detail siang hari ini, hirs. Istilah yang sangat menarik. Pagi pada siang hari ini, kalau ada yang menyimak ini dan sedang pagi hari mungkin, Masya Allah, alhamdulillah kita melanjutkan satu tema yang sangat penting, satu tema yang semoga ini membantu kita untuk menyatukan hati, pikiran, jiwa dengan seluruh mukminin di berbagai belahan dunia, yaitu tema yang oleh Allah Ta'ala sebut secara khusus di Al-Quran Al-Karim, surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ini mohon maaf Ustaz ya, kira-kira mungkin hampir 1 bulan yang lalu ternyata kajian kita harus diundur karena beberapa hal. Insya Allah semoga ini pengunduran yang barokah dan mudah-mudahan terhalangnya untuk melakukan kajian bincang parenting maqdisiyah pada bulan lalu disebabkan adanya kesulitan itu, Allah Ta'ala jadikan sebagai musibah yang membaguskan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyatakan man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah berikan ujian, berikan musibah baginya. Akan tetapi kalau diberi musibah dia tetap berpaling, maka ini akan menjauhkan manusia dari fitrahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, berarti kita melanjutkan frase kata dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Iya. Jadi setelah tidak sempurna pembicaraan tanpa memuji Allah, maka karena itu saya mengawali dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan perbincangan pada pertemuan sebelumnya bulan Desember yang lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan asbab kita ini semakin dekat dengan agama kita ini, dan kita ini semakin dapat menjaga fitrah
yang ada pada diri kita, karena kewajiban yang diberikan kepada manusia sebagaimana kita bincang pada pertemuan terakhir, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itu maknanya adalah perintah kepada kita semua untuk ilzamu, menetapi, dan ittabi'u, mengikuti fitrah itu. Nah, padahal bagian awal ayat tersebut juga sudah memerintahkan kepada kita untuk tegak di atas fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Nah, setelah itu diikuti fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan kita tahu bahwa hunafa itu adalah fitrah. Masya Allah, ini penegasan berulang-ulang, penegasan yang sangat kuat dari Allah Azza wa Jalla untuk menetapi, untuk mengikuti, untuk menjaga fitrah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan di bagian akhir Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 itu, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Artinya kalau kita ini betul-betul ingin di atas agama yang lurus, maka kita harus menjaga, kita tegakkan wajah kita kepada agama Allah yang hanif ini dengan cara yang hanif pula. Dan hunafa itu adalah kata lain dari fitrah. Lalu Allah tegaskan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang itu berarti ilzamu dan ittabi'u, menetapi dan mengikuti fitrah, yang fitrah itu dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga membawa konsekuensi bahwa kalau begitu fitrah itu sesuatu yang mamduh, mutlak terpuji. Segala sesuatu yang masih memiliki kemungkinan untuk terpuji dan tidak terpuji itu bukan fitrah. Misalnya kecerdasan, bakat, tabi'ah, yang orang sering merancungkan dengan fitrah juga. Bahkan dorongan, kecenderungan itu pun itu juga sering dirancungkan sebagai fitrah. Sehingga ada orang mengatakan fitrahnya perempuan, padahal itu bukan fitrah, melainkan itu tabi'atul mar'ah, kecenderungan tabiatnya perempuan. Berarti termasuk kata fitrahnya zaman, fitrah abad ini dan sebagainya, ini kan tidak pas ya Ustaz ya. Kunci sederhananya adalah segala sesuatu yang tidak mamduh, tidak mutlak terpuji, itu bukan fitrah. Maka kalau itu dimungkinkan seseorang itu menjadi menyimpang, ini bisa digunakan untuk hal baik atau yang buruk, berarti itu bukan fitrah. Nah, para mufassir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan dzalika dinul qayyim adalah berpegang kepada syariat dan fitrah yang utuh. Dan itu merupakan agama yang tegak dan lurus. Ini menegaskan bahwa fitrah itu secara mutlak haruslah bersifat mamduh. Jadi lagi-lagi kita ketemu kata-kata ini. Adapun segala sesuatu yang bukan mamduh, maka dia tidak dapat disebut fitrah, bukan pula bagiannya. Nah, penegasan ini perlu, dzalika dinul qayyim, dengan penjelasannya tadi itu perlu betul untuk kita perhatikan, karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini di surat yang sama, ayat yang sama, bagian akhirnya. Kalimat menariknya itu la ya'lamun, tidak mengilmuinya ya Ustaz. Tidak mengilmuinya. Jadi seakan-akan kalau tidak pas dengan ayat ini berarti ngapunten, ini berarti bukan Pasti ilmu bukan ilmu. Dalam agama ini walaupun kita itu mempelajari dengan amat tekun, bersungguh-sungguh, itu disebut dzan, persangkaan. Misalnya berkenaan dengan keyakinan mengenai Isa al-Masih alaihissalam yang dipertuhankan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutnya sebagai dzan, persangkaan, yang keluar dari mulut manusia, ya. Nah, tapi itu menarik sekali untuk kita perbincangkan sebenarnya. Akan tapi mari kita mengingat waktu kita yang sangat pendek, mari kita perhatikan betul, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini merupakan garansi dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mengetahui, bahwa yang mengilmui
tentang fitrah itu yang lurus dan tepat itu sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dekat maupun yang jauh. Allah Azza wa Jalla itu juga sangat kokoh ketetapannya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kebanyakan manusia pasti dan pasti tidak mengetahui, yakni tidak mengetahui fitrah Allah dengan benar, sehingga kebanyakan manusia berpaling dari tuntunan yang hak walaupun dia merasa sedang mengikuti tuntunan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita ini bersungguh-sungguh mempelajarinya menurut dasar yang kuat dan lurus, serta berhati-hati dalam mengambil pelajaran. Kepastian bahwa kebanyakan manusia tidak mengetahui menunjukkan bahwa sangat sedikit yang mengetahui, lebih sedikit yang alim Rabbani. Karena alim itu belum tentu alim Rabbani. Alim Rabbani, disebut Rabbani itu harus melekat padanya 3 kualifikasi. Pertama, dia mengilmui ala sabilin najah, mengilmui dengan betul-betul tepat dengan benar di atas jalan keselamatan ini. Kemudian yang kedua, dia mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dengan baik, dipahami dengan kokoh, lurus dan benar itu dengan setepat-tepatnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian yang ketiga, dia mengajarkan ilmu yang dia telah pelajari, dia kuasai dengan sangat matang. Kemudian sudah dia amalkan itu, mengajarkan kepada manusia. Itu barulah disebut sebagai alim Rabbani. Jadi pengamalannya itu harusnya setelah ilmunya itu sudah benar dulu. Benar dulu. Karena kalau mengamalkan ilmu awalnya dari hulunya ini salah, berarti tidak disebut alim Rabbani. Tidak disebut alim Rabbani. Karena itu tidak setiap pengajar disebut sebagai alim Rabbani. Nah, di zaman fitnah kita akan menemukan, ini sebenarnya berat ini. Yakni akan ada masa ketika khutbahnya banyak, katsirun khutbah wa qalilun fuqaha. Yakni orang yang menceramahkan saja, menyampaikan saja, menyampaikan dalam berbagai majelis-majelis public speaking mengenai satu hal, tetapi dia hanyalah khutbah, hanya khatib, hanya penceramah saja, dan ini menjadi penanda dari zaman fitnah. Katsirun khutbah wa qalilun fuqaha. Penceramahnya sangat banyak. Di masa itu orang berlomba-lomba menjadi penceramah. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Ini kita lompat kepada hadis yang lain. Di masa itu fuqahanya sedikit, wa tufuqiha li ghairid. Kebanyakan manusia dari yang sedikit itu, kebanyakan yang tafaqquh fitin li ghairid, bukan untuk agama. Lalu untuk apa? Untuk dunia. Karena di masa itu mudah-mudahan ini belum terjadi di zaman kita. Orang itu banyak yang senang jadi penceramah karena cara mudah untuk dapat dunia. Nah, saya khawatirnya malah sudah, karena kemarin membaca tulisannya Imam Al-Qurtubi di zaman beliau, yang ulamanya masih banyak, itu beliau mengatakan ternyata tanda akhir zaman itu sudah terjadi di zaman kita. Begitu pula kalau kita membaca Saidul Khatir, Ibnu Jauzi, Allah. Iya, yang beliau menyebutkan bahwa orang yang meminta, tapi itu disebut pengemis. Nah, salah satu hal penting untuk menjaga diri dari kerusakan, karena Masya Allah, bahas ini memang banyak sertaannya itu, Karena sebenarnya tadi itu pun kalau kita bincang menjadi pengingat buat kita. Dan ini sekaligus menegaskan, jika di masa dulu sebenarnya berlaku sampai sekarang, tetapi kan ada kemasan yang berbeda, kemasannya saja. Kita itu perlu berhati-hati terhadap kebanyakan manusia. Maka di masa sekarang ini yang disebut sebagai kebanyakan itu meluas, bukan meluas, sebenarnya tidak meluas. Akan tetapi ada orang-orang yang dia itu bukan fuqaha, bukan ulama, disangka sebagai ulama, disangka sebagai fuqaha, padahal baru sekedar khutbah saja.
Karena itu kedudukannya sama dengan orang-orang awam. Dia tidak dapat didudukan sebagai fuqaha meskipun dia banyak berbicara mengenai sesuatu urusan yang tampaknya membawa-bawa ilmu. Nah, jadi salah satu hal penting untuk menjaga, karena tadi disebutkan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an ini kata-kata aktsaruhum atau aktsarun nas itu betul. itu wallahu a'lam, mungkin ilmu saya yang terlalu dangkal, saya kok belum berhasil menemukan perulangan ungkapan kalau aktsaruhum atau aktsarun nasi atau yang lain-lain itu kok diikuti dengan hal-hal yang baik, itu kok enggak itu ya. Nah, misalnya di dalam Quran surat Yusuf itu ayat 103. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta." Saya berikan penekanan sini. Walau harasta bimu'minin, dan sebagian manusia walaupun kamu sangat memiliki hirs terhadapnya, walau harasta, walau kamu sangat mengingininya, tidak akan beriman. Itu dalam Quran surat Yusuf ayat 103. Nah, kata-kata walau harasta, walaupun kamu sangat menginginkannya, sangat mengingininya, mengingatkan kita pada hadis tentang mukmin yang kuat, itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ungkapan ini agar kita mendapatkan sense-nya lebih rasakan tuh, menunjukkan keinginan sangat kuat, bukan cuma sekedar ingin. Tadi ya, kata hirs tadi. Itu bukan hanya keinginan yang sangat kuat disertai dengan kesungguhan, totalitas untuk mengupayakannya. Nah, maka ihris ala ma yanfa'uk, itu berarti bersungguh-sungguhlah. Jadi bukan hanya menginginkan momennya jadi juara, ya, tetapi memang ada upaya yang tampak gitu ya, untuk meraih apa yang diharapkan. Bukan cuma I have a dream. Oh, Masya Allah. Nah, tetapi di bagian ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita adalah kata-kata kebanyakan. Aktsarun nas di situ kebanyakan atau sebagian besar manusia. Nah, lagi-lagi menunjuk pada keadaan yang buruk. Yakni tidak beriman. Nah, terdapat banyak peringatan agar kita itu senantiasa berhati-hati dan tidak mengikuti perkataan, pendapat, sikap maupun jalan yang ditempuh oleh kebanyakan manusia meskipun tampak baik. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan tentang 3 jenis manusia dalam soal ilmu, maka golongan ketiga yang dipastikan berjalan tidak di bawah cahaya ilmu, dengan demikian tidak di bawah cahaya Allah, tidak di bawah cahaya Allah, karena ilmu itu adalah merujuk kepada apa yang hak dalam agama ini. Walaupun mereka sangat banyak belajar, mungkin belajarnya lebih banyak, waktunya lebih banyak, risetnya lebih banyak, menghabiskan waktu yang lebih panjang, bahkan mungkin setiap hari selama berjam-jam, tetapi mereka tetap tidak di bawah cahaya ilmu. Mereka akan tetap tidak memiliki pegangan yang kokoh dan senantiasa terombang-ambing dalam hal kebenaran itu, meskipun dia merasa yakin. Sebabnya adalah atba'u kulli na'iq. Atba'u kulli na'iq. Ini padahal oleh Ali bin Abi Thalib tadi disebut mayoritas nih, King. Jadi nanti kita sebut komplitnya itu ya, biar ada gambaran itu. Atba'u kulli na'iq itu bagaimana? Mengikuti setiap yang berteriak. Setiap yang viral. Ya. Trending topik. Jadi dan saya merasakan betul orang meminta saya memberikan materi gitu. Kerap kali terjadi, kenapa ini yang dibahas?
ada yang lebih penting. Wah, ini Ustaz yang lagi viral ini, biar orang tua banyak yang tertarik. Jadi tertarik itu bukan, ternyata banyak yang berpikiran itu bukan bagaimana menjadikan orang tertarik kepada yang penting, tetapi bagaimana mengikuti yang menarik tanpa memperhatikan ini penting atau tidak. Nah, ini agak bermiripan tapi sebenarnya sangat berbeda jauh. Jadi atba'u kullin na'iq itu mengikuti setiap yang berteriak, setiap yang dibicarakan banyak orang, yang lagi banyak like-nya, itu rasanya kalau nggak ikut share tidak eksis begitu. Nah, pelajaran penting dari sini adalah mengikuti kebanyakan itu menggelincirkan dan menjauhkan dari petunjuk. Nah, agar lebih jelas, mari kita ingat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan an-nasu salasah. Manusia itu ada 3 macam. Fa'alimu rabbani, alim rabbani yang tadi kita telah sebut. Kalau kita mau agak usil merinci-rinci itu lebih banyak lagi, ini penggolongan besarnya itu ya. Karena nanti ada orang yang itu alim tetapi dia tidak mengajarkannya, gitu ya. Wa muta'allim ala sabili najah, dan penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu ala sabili najah, di atas jalan keselamatan. Wa hamaj ra'a wa atba'u kulli na'iq. Dan begini, yang kedua tadi boleh jadi orang awam, orang yang sangat awam, tapi ketika dia mengambil ilmu itu memang di atas jalan keselamatan, memang prosedurnya benar, arahnya tepat, mengambil dari sumber yang benar, ini dan runtut, bukan icip-icip. Tadi ada keterangan ala sabilin najah. Ala sabilin najah. Jadi kalau sekedar belajar, walaupun apunten umumnya sudah sampai S2 lah, S3, tetapi kalau yang diikuti ini bukan kebenaran, maka atau bahkan belajar din, belajar agama, tetapi dia tidak memiliki alur yang benar, sehingga merasa memiliki banyak pengetahuan, padahal sebenarnya itu bukanlah majelis yang sungguh-sungguh mengajarkan kepada dia itu ilmu, sehingga dia tidak memahami kaidah-kaidah dalam memahami sesuatu, tidak memahami kaidah-kaidah dalam memutuskan, menetapkan sesuatu, walaupun dia itu frekuensi dan durasi belajarnya lebih banyak. Misalnya soal fikih, ambil dari sini perkataan ini, hanya mengikuti kaul-kaul, perkataan-perkataan mengenai aturan, mengenai keputusan-keputusan fikih. Nah, ini kan bingung, menjadikan orang bingung, tidak tahu ini asalnya bagaimana, ini runutannya bagaimana. Tapi kalau orang itu mempelajari dengan sungguh-sungguh, dengan alur yang lurus misalnya, maka dia tidak mengalami kebingungan. Misalnya sekarang ini orang membicarakan mengenai akil balik, tetapi urusan yang dibicarakan melampaui. Agama ini menetapkan tuntutannya pada akil balik, tetapi yang disampaikan adalah harus alim balik. Padahal istilah akil balik sendiri juga di dalam fikih Islam para ulama tidak menyebutnya, Ustaz ya. Nah, kecuali orang Indonesia mungkin. Ada beberapa sebutan itu ya, tetapi pada pokoknya adalah bahwa di situ yang dijadikan sebagai dasar kalau kita kita ingat sejenak mengenai usul fikih itu, seseorang itu dikenai taklif berkenaan dengan telah adanya akal pada dirinya, bukan karena dia alim, bukan karena dia sudah memiliki ilmu. Iya, karena itu
orang yang golongan ketiga itu wahamaj ro'a wa atba'u kulli na'iq, bukan berarti mereka nggak akan dihisab, tetap karena mereka itu sudah dikarunia akal. Siapa yang dimaksud berakal? Mereka yang tidak gila dan yang tidak gila dan tidak safih. Itu. Karena rafiul diangkatnya pena itu rafiul qalam itu dari 3 golongan itu ya. Anak kecil hingga dia mimpi basah hatta yahtalim. Hatta yahtalim. Bukan nah, ketika ihtilam itulah maka dia disebut baligh. Sudah sampai di usia taklif itu. Ya, adapun berakal itu hubungannya dengan gila kalau di hadis itu. Wanil majnun, dan dari orang gila. Iya. Hatta yaqil. Jadi kalau orang itu tidak gila, itu berakal. Berakal ya. Berakal. Masalah kemampuan akalnya masalah dia itu alim atau tidak itu lain urusan. Karena itu sesuatu yang telah ditegaskan seperti ini jangan kemudian disempit-sempitkan atau diluas-luaskan. Karena porsi terbaik ada dalam agama ini. Tetapi ini tadi contoh bahwa kalau ini tidak dikembalikan ke istilah syariat, akhirnya yang terjadi adalah kesalahan penggunaan istilah tadi. Kesalahan awalnya penggunaan istilah dan pada akhirnya adalah kesalahan dalam beramal. Sehingga nanti dapat menyebabkan sesuatu yang ma'ruf sebagai kebaikan, bahkan generasi sahabat melakukannya, tetapi dibenci. Sementara sesuatu yang dibenci dianggap sebagai sunnah. Contohnya, membiayai mukallaf itu belajar menuntut ilmu, thalabul ilmi, meskipun dia itu bukan lagi belasan tahun. Itu ma'ruf dilakukan oleh generasi-generasi awal dalam agama Masya ini. Allah, betul. Dan itu merupakan kemuliaan. Dan bahkan di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saudaranya itu lebih menyibukkan kepada ilmu sehingga dia yang membiayai. Nah, tetapi ini di majelis yang berbeda gitu ya. Tapi pada pokoknya adalah itu justru ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai kebaikan. Nah, mereka yang atba'u kulli na'iq, mereka ini condong sesuai arah angin bergerak, jadi mengikuti tren saja, tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu, walaupun rajin ikut pengajian. Saya nyebutnya pengajian icip-icip. Ya. Icip sana, icip sini. Iya. Atau pengajian sendiri juga pengajian materinya icip-icip, Ustaz. Maksudnya tidak dengan disiplin yang ditetapkan oleh syariat Islam ya. Dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Habis ngikuti kajiannya Ustaz ini, oh iya betul, pasang status. Kemudian tidak menunggu lusa, malam harinya mengikuti kajian yang berbeda. Dalam urusan yang berbeda terhenyak lagi. Kayaknya Ustadz ini mantap ini ilmunya. Nah, kenapa akhirnya pasang status yang berbeda lagi, yang bertentangan dengan sebelumnya? Karena dia itu walaupun umurnya dihabiskan untuk thalabul ilmi, tetapi tidak ala sabili najah, melainkan atba'u kulli na'iq, maka dia tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Karena itulah ketika kita ingin membaik, ketika kita ingin membaguskan keluarga kita, anak kita, kita perlu membekali diri dengan ilmu yang kita pelajari dengan di atas jalan yang lurus, ala sabilin najah. Tapi kembali pada perbincangan kita bahwa mengikuti kebanyakan manusia bukan saja menghalangi kita dari memperoleh ilmu yang lurus dan petunjuk yang benar, melainkan bahkan seseorang yang sudah lurus jalannya pun, yang sudah lurus awalnya, sudah lurus, karena tergoda dengan yang diteriakkan oleh orang-orang itu, maka dia pun dapat berbelok dan menyimpang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali dalam mendidik anak.
Terlebih dalam urusan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garansi, telah memberikan jaminan bahwa sedikit yang tahu. Artinya kalau ini sudah ditetapkan, Allah sudah kasih jaminan sedikit yang tahu, itu berarti kita perlu hati-hati, ekstra hati-hati. Nah, Allah peringatkan kepada kita. Ini bukan khusus mengenai al-fitrah, tapi perbincangan ini masih terikat oleh pembicaraan bahwa kebanyakan itu, penggunaan kata kebanyakan itu senantiasa diikuti oleh hal-hal buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am, surat keberapa itu ya? Surat ke-6. Surat ke-6 ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Yudhilluka an sabilillah. Nah, jadi agak ngeri-ngeri. Bukan agak ngeri-ngeri. Menyesatkan kok agak itu ya. Memang ngeri ya. Iya. Resikonya selamanya di neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena itu kita juga perlu berhati-hati. Ini tadi contoh bahwa kita itu perlu berusaha mengungkapkan dengan tepat. Sesuatu yang ngeri ya bilang ngeri, jangan agak ngeri. Betul. Gitu ya. Wa in tuti, dan jika kamu mengikuti, menuruti, menaati gitu ya. mentaati aktsara man fil ardi, dari kebanyakan dari orang-orang yang ada di muka bumi ini, mengikuti orang-orang di muka bumi ini, loh, ini mayoritas ini. Mayoritas loh. Oh, ini nggak masa salah, wong ini yang ngikutin banyak sekali, followernya itu sampai 10 juta. Lu ada yang followernya itu miliaran, namanya syaitan. Na'udzubillah. Iya, ini teruskan lagi. Yudhilluka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, jika yang secara umum mengikuti kebanyakan itu adalah jalan yang keliru, jalan rusak yang menggelincirkan dan menyesatkan manusia dari Allah Azza wa Jalla, maka kita perlu berhati-hati dalam berusaha memahami apa yang bahkan Allah Azza wa Jalla telah memastikan bahwa sedikit sekali yang mengetahui, yakni al-fitrah ini. Mari kita ingat kembali penegasan Allah Subhanahu wa taala di penghujung Quran surat Ar-Rum ayat 30 itu, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Nah, ada beberapa sebab yang menjadikan manusia tidak mengetahui apa itu fitrah. Yang Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia menurut fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha. Nah, pertama, mereka terhalang dari mendengar serta memperoleh informasi pengetahuan minimal mengenai fitrah. Gitu ya. Terhalang ya. Ya, misalnya dia tinggal di satu negeri yang tidak pernah dia mendengar pembicaraan mengenai hal itu. Nah, atau di satu tempat walaupun banyak muslimnya barangkali, tapi dia tidak pernah mendengarkan tentang itu, maka dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, yang kedua, mereka pernah mendengar tetapi enggan untuk mengetahui tentang fitrah, lalu mengikuti persangkaannya mengenai al-fitrah, sehingga dengan itu ia merasa telah cukup. Ayo, ya sudah tuh, berarti kalau al-fitrah itu maknanya al-Islam, ya sudah tuh. Padahal Islam sendiri dia belum paham, walaupun dia Muslim gitu. Nah, jadi dia itu sebenarnya hanya pernah mendengar tentang al-fitrah, yang itu pun sendiri diracukan dengan zakatul fitri. Lalu mengikuti persangkaannya mengenai al-fitrah, persangkaan sebenarnya dia nggak punya ilmu. Atau kalau pakai istilah dari Imamul Haramain Al-Juwaini itu berarti mengikuti wahamnya. Waham. Loh, ini dia hanya mengikuti persangkaannya. Oh, berarti fitrah itu begini.
Ya kan fitrahnya anak-anak itu suka memberontak kalau masih kecil. Ya kan fitrahnya anak-anak. Nah, ini inti dapat dari mana ini? Karena ketika menetapkan itu kan berarti harus ada hujahnya, harus ada dalilnya. Tapi dengan mengikuti persangkaan itu dia merasa telah cukup. Gitu ya. Loh, memang fitrahnya perempuan itu kan begitu. Nah, jadi nanti seolah-olah ada fitrahnya perempuan, ada fitrah tiap-tiap individu memiliki fitrah. Tidak. Dan merasa telah cukup itu sebenarnya secara umum ya, merasa cukup dari Allah, istighna itu merupakan penghalang kebaikan. Merasa cukup terhadap ilmu Allah, merasa cukup terhadap saya ini sudah selesai, kalau urusan ngaji-ngaji gitu sudah selesai, itu berarti dia istighna. Padahal Rasulullah Muhammad SAW senantiasa memohon dan tidak ada yang dimohon untuk senantiasa ditambahkan kecuali ilmu. Oh ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memohon ilmu dan memohon tambahan ilmu dan memohon rezeki kefahaman. Orang itu kadang-kadang hadir dalam majelis ilmu, dia mengingat tapi paham enggak? Ya. Kemudian itu baik, itu tetap baik. Dia menyampaikan kepada orang yang tidak dapat hadir, menyampaikan. Dan orang yang tidak dapat hadir itu ternyata lebih mampu memahami. Artinya bukan berarti kalau wah saya ini walaupun hadir ya tidak paham, mudah-mudahan menjadi wasilah pemahaman. Asal yang disampaikan sesuai dengan yang diberikan ya. Karena itulah Masya Allah, di antara kebaikan itu ialah orang menyampaikan secara akurat. Secara akurat. Manakala dia tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Karena menjelaskan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya, itu justru akan mengaburkan. Seseorang itu kalau takalluf memaksakan diri membicarakan hal-hal yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Saya kuliah di Fakultas Psikologi. Tapi saya nggak pernah belajar psikologi forensik. Psikologi juga. Yang saya pelajari dulu adalah psikologi industri dan organisasi. Akan tetapi karena waktu saya awal kuliah, bahkan ketika SMA kelas 3 saya sudah berpikir menikah, maka saya mempelajari psikologi perkembangan dan rangkaiannya. Nah, ala kulli hal, saya kan nggak pernah belajar psikologi forensik. Walaupun saya alumni Fakultas Psikologi UGM, maka ketika saya membicarakan psikologi forensik itu takalluf, dan itu pasti akan menimbulkan kerusakan. Nah, jadi tidak setiap orang psikologi itu berhak bicara psikologi mengenai urusan-urusan yang dia tidak menguasainya. Begitu pula seorang dokter, walaupun dia profesor dokter, dia belum tentu alim dalam bidang kedokteran yang dia bukan bidang. Nah, kita sambung lagi. Karena ini tadi dua ya, Ustaz ya, baru dua tadi kayaknya. Ya. Nah, yang ketiga, mereka mendengar dan belajar mengenai al-fitrah tetapi tidak di atas jalan yang lurus. Tidak di atas jalan yang lurus. Ya, bukan di atas sabilin aja. Melepaskan diri dari dalil-dalil mengenai al-fitrah. Yang itu sangat banyak. Masya Allah, ini antum bawa ini. Yang ini matan pokoknya saja. Matan pokok itu, dalam matan itu nanti ada variasi-variasi macam-macam. Matan pokoknya saja kalau dalam kitab ini kan disebutkan ada 22. Itu matan pokok. Andaikan satu matan pokok itu isinya hanya satu hadis, berarti kan minimal ada 22. Padahal dalam satu matan pokok itu bisa 5, 6, 7 hadis. Misalnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ini matan pokoknya. Tapi berikutnya ada fa'abawahu, masih pakai fa'abawahu, yuhawwidanihi, Yahudi lagi disebut, au yumajjisanihi au yunassiranihi.
Nanti di bagian lain berbeda lagi. Ya. Masih matan pokok kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, nanti kita menemukan variasi yang lain. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Jadi ini sekedar contoh saja bahwa dari satu redaksi pokok kullu mauludin yuladu 'alal fitrah baru satu, padahal ada 22 menurut penelitian beliau. Nah, ini saja, ini tadi dalam satu matan pokok saja, ini ada 3. Ada 3 itu yang saya sebutkan. Artinya, kalau ditelusuri bisa 5, 6, 7 gitu ya. Nah, teruskan lagi. Jadi, mereka mendengar dan belajar mengenai al-fitrah, tetapi tidak di atas sabilin najah, tidak di atas jalan yang lurus, tidak di atas jalan yang benar. Melepaskan diri dari dalil mengenai al-fitrah, mengambil nasnya diambil ayat atau ayat atau hadis, tetapi bukan sebagai dalil. Dalil itu petunjuk. Atau sebagian mengambil perkataan ulama. Tapi bukan sebagai dalil, melainkan sebagai pembenaran atas angan-angan mereka. Dan junas ifarul khas, memasukkan nas ke dalam kerangka tertentu yang spesifik, ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak pernah berwudu mengenai bakat misalnya itu kemudian, atau mengenai ego, orang-orang tidak pernah apa tadi? Tidak pernah berwudu. Maksudnya, iya. Tidak pernah berwudu, nggak pernah sholat gitu ya? Iya. Itu sebagai fitrah. Wow. Nah, luar biasa. Atau bahkan sekedar pembenaran realitas. Lu faktanya beginian, tabrirul waqi'. Itu kan buktinya. It's not evidence kalau bahasa lain. It's a way of proving. Jadi ini merupakan cara untuk pembuktian, tapi sebenarnya itu bukan bukti. Ini proof, tapi bukan evidence. Nah, ini kan pakai istilah lain ini ya. Ini sekedar ilustrasi saja itu ya. Jadi ayat atau hadis itu bukan sebagai dalil, melainkan sekedar sebagai pembenaran atas angan-angan mereka, memasukkan nas ke dalam kerangka tertentu, dan junas itarul khas, atau bahkan sekedar pembenaran realitas, tabrirul waqi', lalu mengikuti setiap yang berteriak atba'u kulli na'iq mengenai segala urusan, lalu menempatkan kepadanya sebutan al-fitrah. Ya, menempatkan kepadanya sebutan al-fitrah. Sehingga semua yang dibicarakan mengenai kemampuan, mengenai potensi, bakat, mengenai mauhibah wa tafawuq, mengenai dorongan manusia disebut fitrah. Semua disangka sebagai fitrah kecuali al-fitrah itu sendiri. Na'udzubillah. Jadi semua disangka sebagai al-fitrah, bakat sebagai fitrah, tabi'ah sebagai fitrah, kecuali al-fitrah itu sendiri. Dan ini merupakan fitnah syubhat yang amat sangat besar sekali. Yang keempat, mereka mendengarkan tentang fitrah, mendengar ya, bukan mendengarkan, tentang fitrah, tetapi jahil mengenai urusan tersebut, lalu menggunakan zon dan bahkan wahamnya. Kalau menggunakan istilah Imamul Haramain itu pokoknya mengangan-angankan itu adalah waham, ya. Sehingga mengambil setiap yang dianggap baik ya, karena yang dianggap baik itu bukan berarti mesti baik gitu. Seraya memasukkannya ke dalam persangkaan tentang fitrah. Apa sebabnya? Bisa bermacam-macam, tetapi yang jelas ini akan melahirkan beragam fitnah syubhat yang sangat rusak. Nah ini kenapa kok bisa sampai ada yang melenceng jauh? Kenapa kok sampai orang itu terhalang dari mengetahui? Ini sebenarnya akan menarik, tapi saya hanya ingin menekankan dari sini. Maka kalau kita kembali kepada bagian awal, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha
dzalikat dinul qayyim, maka kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh, lebih berhati-hati di dalam upaya untuk memahami, mengetahui, mengilmui, memahami al-fitrah ini dengan benar, dengan tepat, dengan lurus. Ya. Walaupun sedikit. Iya, iya. Bukan walaupun sedikit, karena memang sudah dikasih garansi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktsaruhum la ya'lamun. Kita perlu berusaha masukkan diri ke dalam golongan yang sedikit itu. Dan sedikit itu lebih baik, lebih kuat dibanding yang banyak. Ya. Sedikit dengan ilmu yang lurus dan keyakinan yang kokoh itu merupakan kunci kekuatan dan kemenangan biidznillah. Kalau kita bicara dalam skup seperti ungkapan apa itu, kambing fi'atin qalilatin. Betul sekali, Masya Allah, berkenaan dengan diangkatnya Talut itu sebagai pemimpin itu bukan karena memiliki pengikut yang sangat banyak. Betul. Dan penunjukan Talut ini menarik ya, menarik. Karena Talut itu dipilih sebagai pemimpin atas dasar ilmu. Ilmu. Artinya ilmu itu jangan diluas-luaskan kepada misalnya teknologi. Apa nggak boleh kita belajar teknologi? Hari ini pun pakai teknologi, ini mic pakai teknologi, itu kamera pakai teknologi, laptop pakai teknologi, bahkan pencetakan ini. Tadi ada buku ya antum, tapi bukan ini. Apa namanya? Anak dan teknologi itu ya tadi ya. Nah, tetapi kita perlu tahu yang pokok dulu itu apa. Ya, yang pokok dulu itu apa. Nah, ini setelah bukan untuk setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan pula 50 tahun, 100 tahun, tapi beratus-ratus tahun dalam kondisi tertindas, dalam kondisi dizalimi, maka yang menjadi asbab keluarnya dari keadaan sulit itu sehingga mengalahkan golongan mayoritas itu diawali dengan penunjukan Talut. Dan basisnya karena tadi ya Ustadz, karena ilmu tadi ya. Masya Allah. Selain jisim Talut itu ya, tetapi jisim itu mengikuti ilmu. Nah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Nah, ini saya Masya Allah. Jadi itu, karena itu kita perlu mengokohkan keyakinan kita. Apalagi bagi orang-orang yang sudah meneguhkan diri untuk membicarakan mengenai din, mengenai agama, termasuk mengenai al-fitrah itu, hendaklah dia lebih memikirkan, lebih mementingkan, lebih memperhatikan bagaimana ilmu itu sampai dengan lurus, dengan tepat, dengan benar, dengan kokoh. Karena hanya dengan itulah maka kebaikan itu dapat diraih biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala yang berikan. Loh, tapi kan kita itu perlu generasi yang kuat. Ada yang menyampaikan kepada saya gitu ya, masa kita itu hanya pengen anak tuh zikir terus. Berarti menganggapnya dia zikir nggak kekuatan ini. Pertanyaan saya adalah, lu memangnya ente itu sudah pernah berzikir? Wong banyak orang itu berzikir tuh hanya ketika ditimpa musibah kok. Ketika ditimpa musibah, disentuh oleh bencana, masa itu disentuh nil gitu ya. What is the meaning of nil in Indonesia? Disentuh oleh musibah, oleh masalah, baru dia memurnikan tauhidnya. Saat itulah dia zikrullah, mengingat Allah. Loh, banyak orang itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berwirid, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu semua kalimat yang mulia. Tetapi bahkan di saat orang itu bertakbir Allahu Akbar,
ada kalanya bukan sedang menghayati, mengingat, menyadari kebesaran Allah, melainkan sedang membesarkan dirinya. Alhamdulillah. Di akhir zaman nanti akan ada orang yang disebut sebagai penyanyi Al-Quran. Penyanyi Al-Quran. Yang dia itu dibawa kemana-mana, mengimami di mana-mana, walaupun di situ ada orang yang lebih alim. Walaupun lebih alim, berarti masih alim. Yeah. Walaupun dia ini jahil dalam din, tapi dia ini bagus bacaannya, merdu suaranya, banyak hafalannya. Mari kita ingat, kembali lagi saya sebut hadis tentang zaman fitnah. Tanda lain dari zaman fitnah adalah wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Banyak penghafal Quran kalian, banyak qori kalian. Wa qallat fuqaha'ukum, tapi fuqaha kalian sangat sedikit. Nah, di zaman fitnah maupun nanti di akhir zaman itu nanti akan semakin banyak seseorang itu mau meluangkan waktu, seseorang itu mau berpayah-payah, berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat yang jauh demi mendengarkan kemerduan suara qari dalam mengimami. Mencari suaranya, mencari kemerduannya. Loh, apa nggak boleh orang itu merdu suaranya? Oh, iya, boleh. Orang-orang yang menjadi imam di masjid-masjid semisal Masjid Nabawi, itu suaranya bagus, Masya Allah. Sebagian dari mereka ada yang lebih datar ya, tapi ada juga yang suaranya bagus. Tetapi mereka dipilih bukan kemerduan suaranya, melainkan karena mereka ini adalah orang-orang yang mengilmu, yang mengenai din ini, mengenai Al-Quran ini dengan baik. Gitu ya. Jadi pembicaraannya agak-agak serem ini, agak serem. Tapi penegasan tadi Ustaz cerita tentang yang memang Allah Ta'ala sebut langsung ya di surat Al-Baqarah tadi yang Ustaz sebut tentang pemilihan Talut. Kemudian Talut ini dipilih karena memiliki kelebihan ilmu dan jism, tapi ilmu kan didahulukan ya. Dan lalu pasukan ini walaupun awalnya banyak kemudian berkurang, terus mengucapkan coming fi'atin qalilatin. Saya ingat Ustaz, dulu itu di psikologi, ya, saya juga adik kelasnya psikologi. Di psikologi itu kegelisahan yang sama terhadap berbagai teori-teori yang seringkali berbeda pendapat itu yang menjadikan kami saya dan beberapa teman akhirnya wah ini harus ngaji ini. Yang kemudian ya kita sekarang ngaji, ada komunitas psikologi ngaji ya. Dulu pun waktu saya mahasiswa itu ini harus ngaji nih. Masya Dan memang Allah. ketika memilih terus ini kita nama kelompoknya apa ya, ini aja lah. Kita kan cuma sedikit. Nah, terus akhirnya disebutnya fi'ah tadi itu. Oh, Masya Allah. Ya, qalilah. Nah, ini rupanya waktu tinggal sedikit ini ya. Berapa menit lagi nih? 5 menit lagi Ustaz. Ya? 5 menit lagi. Oh, Masya Allah. Nah, saya ingin memberikan penutup agar orang tua tidak gelisah. Loh kan kita ini masa anak-anak itu hanya kita suruh zikir saja. Kan kita ini perlu orang-orang yang kompeten, perlu orang-orang yang ahli dalam berbagai bidang. Kalau kita ini tidak melatih kemampuan mereka, bahkan bukan melatih kemampuan, karena sebenarnya ada istilah minat. Minat itu berbeda dengan bakat. Minat beda bakat. Ya, cuma karena sering disebut berbarengan, seolah-olah itu satu. Seolah-olah seperti terang benderang. Sayur mayur. Iya, padahal minat itu berbeda. Nah, ada yang menarik. Tadi saya awali dengan pembahasan dengan menyitir hadis gitu ya. Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dha'if. Pertama ini adalah penegasan. Loh, kalau cuma kita kan perlu orang-orang expert. Itu bukan cuma hari ini. Pemilihan Talut itu pertama ilmu, yang kedua qawi, dia lebih kuat. Jism tadi ya. Betul. Iya, qawi lebih kuat dibanding orang-orang yang lain. Tetapi hanya kuat
Sementara ilmunya tidak ada, imannya rapuh, tidak dipilih. Mari kita tengok di hadis itu, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Catat, mukmin. Betul. Karena nanti ada penegasan di kalimat berikutnya. Khairu wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif, dibanding mukmin yang dhaif. Wa fi kulli khair. Tapi semua itu, masing-masing keduanya itu dalam kebaikan. Artinya mukmin dhaif itu amat sangat jauh lebih baik dibanding fasik yang kuat. Karena fasik yang kuat itu sesungguhnya lemah. Jadi kebaikannya ini karena dia masih beres imannya gitu ya, mukmin. Kemudian yang kedua, berikutnya hadis itu. Nah, kalau pada diri seseorang anak itu atau manusia telah tertanam iman yang sangat kokoh, fitrahnya itu terjaga, maka seseorang itu mudah untuk memiliki, seseorang itu dimungkinkan untuk memiliki hirs. Kembali tadi ya, hirs. Iya, hirs. Oke. Dan sekedar kita catat bahwa hirs itu bukan passion, bukan. Bersungguh-sungguh. Nah, tetapi itu semua adalah pijakan yang lemah. Pijakan paling kuat adalah keyakinan. Hatta itu keyakinan yang salah. Nah, apalagi keyakinan yang tegak lurus, yang kuat. Betul-betul keyakinan, betul-betul iman, betul-betul iman. Nah, maka penting untuk perhatikan bahwa sebelum perintah ihris yang disebut awal oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah mukmin, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Setelah itu ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap hal-hal yang bermanfaat. Begitu seseorang itu telah tertancap iman yang kokoh, maka dia akan mudah memiliki hirs, kesungguhan hal-hal yang ma'ruf sebagai kemanfaatan. Kenapa? Walaupun itu bukan passionnya, bukan bakatnya. Misalnya ilmu-ilmu yang termasuk fardhu ain, kita tidak memiliki excuse. Waduh, mohon maaf, saya nggak bakat. Kenapa? Karena untuk ulumul syar'i yang sifatnya fardhu ain, semua harus. Dan itu bukan sesuatu yang berat, manakala dia telah ada iman yang dengan itu dia memiliki hirs ala manfaah. Dan ini sekaligus oleh Rasulullah Muhammad SAW diberikan penjagaannya. Wasta'in billah, sehingga dia tidak bertawakal pada dirinya sendiri. Tawakal pada Allah. Ada kalanya orang-orang menyebutkan bahwa ini merupakan pola-pola, merupakan teknik-teknik untuk mendapatkan pertolongan Allah. Tetapi yang menjadi perhatiannya, tawakalnya itu kepada teknik, kepada asbab, Allah, kepada ikhtiar, kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Nah, jadi wasta'in billah wala ta'jiz. Nah, ini bukan karena dia mengetahui, itu ada orang yang kakinya satu dia bisa sukses, tidak. Melainkan penyebab paling kuat adalah keimanannya kepada Allah. Keimanan kepada Allah. Ketika ada iman, kemudian didatangkanlah kepadanya perkataan yang hak, perkataan yang ma'ruf, maka dia akan mudah untuk
keluar dari merasa sial, merasa apes itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah Ustaz, ini Oh, ternyata Masya Allah. sudah Iya. 14.40 ya, alhamdulillah. Iya, padahal tadi sebenarnya belum selesai ya. Mudah-mudahan pada Masya Allah. lain kesempatan kita bisa lanjutkan perbincangan melalui mungkin kesempatan berbeda, Iya, karena iya. parenting Maqdisiyah insya Allah akan membahas satu hal, masih akan melakukan pembahasannya begitu ya. Insya Allah. Saya hanya ingin menegaskan bahwa iman bukan sekedar Iman, cinta. ya. Cinta kepada Allah itu penting, tetapi cinta itu tidak cukup. Bukankah orang-orang musyrik itu juga di antara mereka atau bahkan banyak dari mereka itu cinta kepada Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Maka kita perlu tepat, kita perlu presisi, dan untuk itulah kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita memahami al-fitrah ini dengan sebenar-benar, dengan setepat-tepatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah kita memohon tambahan ilmu dan rezeki kefahaman. Alhamdulillah.